Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua para netizen. Pandemi corona yang merebak di seluruh dunia mengakibatkan seluruh sektor terkena imbasnya, tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Lalu bagaimana dunia pendidikan mensiasati permasalahan tersebut? Beberapa opsi pun dilayangkan seperti ditundanya tahun pelajaran baru atau termin masuk sekolah yang dibagi-bagi serta pembelajaran jarak jauh. Terkait dengan hal tersebut, kali ini kami akan berbagi tips mengenai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di masa pandemi. Setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya MPLS berbasis virtual atau daring pun dipilih. Tekniknya kami akan menggunakan 3 media sosial, yaitu YouTube, IG, dan Facebook, serta 1 aplikasi pembelajaran Edmodo. Kenapa beberapa media atau aplikasi tersebut kami pilih? Alasannya karena sederhana dan mudah, serta para peserta didik baru hanya tinggal menyediakan kuota internet yang memadai. Tapi tentu kekurangannya tetap ada, seperti sifatnya yang publish pada 3 media sosial tersebut. Lalu aplikasi-aplikasi video interaktif seperti Zoom dan Webex tidak kami pilih karena alasan kondusivitas. Lalu bagaimana caranya mengelola MPLS berbasis virtual atau daring dengan 3 media sosial, yaitu YouTube, IG, dan Facebook, serta 1 aplikasi pembelajaran Edmodo ini? Mari kita simak paparan dari kami. Itu teman-teman saya, para netizen. Ya, tadi saya akan lanjutkan ya. Saya akan menceritakan alurnya bagaimana. Tapi sebelum menceritakan alur, mungkin kalau tadi disebutkan kelebihan, sekarang kekurangannya dari beberapa media sosial atau aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, karena menggunakan 3 media sosial itu disebutnya apa ya, publish mungkin ya. Ketika mengirim materi, hati-hati ya. Jadi harus benar di quality control dulu, dilihat. Takutnya, apalagi misalkan akun-akun yang akan kita gunakan itu mengatasnamakan atau mewakili lembaga. Apakah mau nanti diaktifkan komentarnya? Seperti itu. Apakah bebas? Selanjutnya aturan harus dibuat. Karena ini 3 media sosial ini adalah bersifat umum, bisa dilihat oleh siapa saja. Jadi aturan harus dibikin dulu ya. Oke, tadi saya mau membicarakan tentang alur ya. Kita lihat alurnya seperti apa. Ya, baik, kita lanjutkan ke alur MPLS virtual atau daring dengan menggunakan 3 media sosial dan 1 aplikasi pembelajaran Edmodo. Media sosialnya yaitu YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Ini Edmodo aplikasi pembelajaran. Alur teknis MPLS daring 2020. Yang pertama ada inventarisir atau konfirmasi nomor HP siswa dan kartu WA siswa, media sosial. Sini nih hal yang terpentingnya itu dilakukan di daftar ulang. Jadi jangan sampai loss kita ya, ini sampai kehilangan. Kalau memang sama sekali tidak bisa melakukan data muka, maka ini hal yang penting jika menginventarisir lalu mengkonfirmasi apakah betul masih aktif dan sebagainya. Selanjutnya simulasi MPLS daring 2020 dan juga live YouTube karena kami akan melakukan live YouTube. Simulasi ini untuk panitia maksudnya ya, guru, mentor, lakukan dulu ini bagaimana cara mengupload, memberi informasi, membagikan dokumen yang terkendala perangkat dan jaringan di sini disimulasikan. Selanjutnya membuat grup WA atau siswa. Di sini bisa dilakukan oleh mentor ataupun wali kelas. Setelah terkonfirmasi, baru kita buat grup WA seperti ini ya, baru komunikasi di sini. Selanjutnya inventarisir materi kelengkapan MPLS daring 2020. Setelah ke materi, siapa yang akan mengisi materi? Kita memberikan informasi, kita kumpulkan, kita lihat dulu ya, di QC dulu karena ini akan di upload atau posting di 3 media sosial tersebut yang sifatnya publish, maka harus betul hati-hati ya.
Oke, selanjutnya penyebaran info dan deskripsi MPLS dari 2020. Ini maksudnya ke calon peserta didik. Sebarkan informasinya, kalau tadi berarti lewat grup WA ini ya, jadwal dan sebagainya, aturan mulai diinformasikan. Selanjutnya pembagian modul yang terkendala perangkat dan jaringan. Karena misalkan ada kendala 1 atau 2 orang siswa tidak mempunyai HP, jaringannya jelek di rumah dan sebagainya, maka jalan terakhirnya adalah membagikan modul tersebut. Selanjutnya, tutor Edmodo ini untuk calon peserta didik ya. Calon peserta didik kenalkan dengan aplikasi ini. Terus bagaimana cara menjawab soal, bagaimana cara mengirim video atau dokumen baik berupa foto maupun misalkan Word dan sebagainya. Ditutor di sini. Ini bisa dilakukan oleh mentornya masing-masing. Selanjutnya hari ke-1, jadwal hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 dan ke-4. Deskripsi alur MPLS daring 2020. Inventarisir dan konfirmasi. Nomor HP tadi sudah saya terangkan juga ya, mungkin lebih ininya, waktunya, apa saja yang harus dikonfirmasi atau diinventarisir dari calon peserta didik kita. Personilnya jangan terlalu banyak juga ya. Sebetulnya ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan Google Form, misalkan G-Form, tapi kita lihat situasi apakah bisa efektif atau tidak, apakah semua mengisi atau tidak dengan seperti itu ya. Karena tadi mungkin saja ada yang terkendala dengan perangkat ataupun jaringan ataupun hal-hal lain. Oke, alat dan bahan atau peralatan. Yang kedua, simulasi. Ini disimulasikan oleh panitia. Bagaimana simulasi live YouTube, bagaimana simulasi upload materi di medsos, simulasi umpan balik dari calon peserta didik ke Edmodo ya, gitu ya. Calon peserta didik bagaimana nih aturannya? Kalau tadi lihat ya alur, mereka tidak boleh komentar, mereka tidak boleh apa. Jadi fungsi dari media sosial tadi adalah hanya untuk mengirimkan materi dari kita ya, dan mereka hanya bisa melihat saja seperti itu. Dibuat sesederhana mungkin ataupun aturannya yang keras ya, supaya tidak nanti ada kesalahan. Siapa personilnya, siapa alat atau alat ban atau apa alat dan bahannya ya. Membuat grup WA saya kira ini gampang ya, atau mudah. Tugasnya untuk mentor, ini untuk komunikasi. Lanjut, yang keempat, inventarisir materi perlengkapan MPLS daring. Kita inventarisir ada berapa materi. Yang selanjutnya kita inventarisir juga yang daring. Daring tadi maksudnya untuk modul ya, yang akan dibagikan langsung. Personilnya siapa saja, alat-alatnya apa saja ya. Yang kelima, penyebaran info dan deskripsi MPLS. Misalkan di grup langsung atau terkendala perangkat dan jaringan dan kita harus membagikan modul. Jangan lupa protokol kesehatan juga ya diutamakan, atau protokol COVID-19 juga diutamakan. Oke, yang ketujuh, tutor Edmodo. Ini tutor Edmodo maksudnya untuk calon peserta didik ya. Ini kita dipakai untuk menerima tugas-tugas ataupun umpan balik ya. Nanti pengkoordinannya mudah, tinggal mengatur saja di Edmodo ini karena kita sudah membagi kelasnya masing-masing ya, atau berupa tugas atau materi yang sesuai materinya masing-masing gitu, tugasnya terkelompok. Selanjutnya jadwal hari ke-1, hari ke-2 dan hari ke-3. Kita lihat jam 8 ada pembukaan yang akan dilakukan atau disiarkan langsung secara live di YouTube. Ada MC, ada narasumbernya siapa saja misalkan ya. Ini membicarakan tentang sekolah, bagaimana di masa pandemi ini dan bagaimana nanti ketika sudah berjalan ya. Apakah tetap seperti ini, nanti diinformasikan, makanya ini awal yang penting di pembukaan ini. Selanjutnya ada video perkenalan guru dan staf TU dan pengurus. Ini contohnya ada umpan balik, tolong tuliskan nama lengkap bla 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 bla, ditulis tangan, difoto serta langsung kirim ke akun kelas Edmodo-nya masing-masing. Kenapa harus ditulis tangan? Mungkin biar terlihat gimmicknya ya, biar terlihat juga mungkin tulisannya seperti apa para siswa calon baru. Tapi yang terpenting adalah ada gimmicknya gitu ya,
walaupun daring atau virtual. Jam 9 ada program kesiswaan, jam 10 ada pengenalan program kurikulum. Nah, di sini juga baiknya disampaikan juga ya aplikasi-aplikasi pembelajaran daring atau virtual atau online kayak Google Classroom, Quizzes dan sebagainya mungkin ya. Yang keempat, pengenalan pemanfaatan pemeliharaan tentang sarana prasarana sekolah. Kita istirahat dulu, dilanjut pengenalan program hubungan industri karena kita SMK ya. Terakhir ada Mars SMKN 3 Balai. Nah, ini kalau ada seperti ini dibuat semenarik mungkin videonya ya. Terus ada umpan balik, siswa menghafal lagu Mars SMKN 3 Balai. Setelah hafal direkam di video dan langsung kirim ke akun kelas mulai masing-masing. Kasih deadline-nya kapan? Ini menarik. Apakah anak-anak disuruh memakai baju atau seragam SMP-nya SMP asalnya maksudnya. Terus nanti materinya hampir sama semuanya ya. Ini keterangan materi diupload di 3 media sosial dan diterima di aplikasi belajar. Selasa hari kedua program-program jurusan agama di sekolah, belajar efektif, kesadaran berbangsa, pendidikan karakter, permintaan. Biasanya semuanya alurnya, videonya atau materinya tinggal diupload atau diposting. Jadwal kegiatan MPLS daring 2020 hari ketiga Rabu 15 Juli 2020, pengenalan ekstrakurikuler. Nah, di sini sebaiknya atau idealnya dijadwalkan per ekskul karena kalau dibebaskan jam 8 semuanya kita upload atau posting, calon peserta didik akan berselancar kemana saja ya. Tapi kalau dijadwalkan seperti ini enak, semuanya ditonton, adil. Dan tanya juga ada umpan baliknya tidak dari pembina atau instrukturnya juga. Oke, terakhir penutupan dan ada penutupan video kesan-kesan dan sebagainya. Oke, itu jadwalnya secara umumnya seperti itu mungkin ya. Nah, aturan atau juplak yang kita pegang masih tetap di Permen 18 tahun 2016 ya. Kalau ada yang baru tinggal diadaptasi atau kabupaten kota provinsinya mengeluarkan juplak tersendiri, maka tinggal diadaptasi atau turunan dari permen tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat akun Edmodo sebagai guru. Sebelumnya, kita harus mempunyai akun email yang aktif. Jika sudah mempunyai akun email yang aktif, langsung saja kita buka. Saya melalui Google Chrome. Kita klik, kemudian kalian ketik Edmodo, kemudian kalian klik yang bagian atas ini, dan ini adalah tampilan depannya. Kemudian di sini kalian klik yang bagian mendaftar ini. Nah, di sini kalian pilih sebagai guru atau teacher account. Kemudian, di sini ada alamat surel, kata sandi, dan school code. Alamat surel adalah alamat email, kemudian kata sandi adalah sandi yang kita inginkan apa. Yang saya sarankan itu tidak mudah diketahui oleh orang lain atau rekan kita, tapi mudah dihafal oleh kita sendiri. Untuk scroll kode ini bisa dikosongkan, tidak bisa diisi, tidak jadi masalah. Langsung saja saya contohkan. Alamat surel yang saya gunakan adalah nrizky056@gmail.com.
Contohnya di sini saya mengetik. Nah, ini saya sekali lagi, ini adalah contoh. Kemudian kalian buat akun, klik buat akun Anda. Nah, di sini ada nama depan, nama belakang. Di sini saya sekali lagi hanya contoh. Di sini saya menggunakan nama depan. Rizky, kemudian nama belakang. Contoh. Kemudian berikutnya nah, jika sudah seperti ini sudah aktif akun Edmodo sebagai guru. Nah, bagaimana kita untuk membuat kelas untuk siswa-siswa kita? Di sini kita bisa klik yang bagian ini atau bagian titik 3 yang di sini. Kita coba klik di sini buat kelas. Nah, di sini saya contohkan kelasnya adalah daring 1. Di sini deskripsi kelasnya bisa kalian isi sesuai dengan keinginan yang kalian inginkan. Kemudian di sini jenjangnya bisa kalian pilih banyak. Di sini saya coba untuk kelas 10. Kemudian mata pelajaran pun ada beberapa mata pelajaran. Di sini coba saya gunakan untuk semua. Kemudian pilih materinya juga saya untuk semua. Dan di sini ada pilihan warna. Kemudian kalian buat, klik buat. Kemudian kalian coba di refresh kembali Edmodo kalian. Dan inilah contoh kelasnya sudah kalian buat. Dan ini adalah kode kelasnya. Sekali lagi, ini adalah contoh bagaimana kita melokkan atau mengunci kode kelas ini. Kita tinggal klik saja. Kemudian di sini bisa lock kode atau unlock kode. Oke. Kemudian bagaimana kalian untuk menambah kelas kembali? Kalian masuk lagi ke beranda Edmodo kalian. Kemudian klik yang bagian 3 ini, titik 3 ini. Kemudian kalian buat kelas, ketik 3 titik ini. Kemudian kalian ketik buat kelas. Nah, di sini nama kelas saya tambahkan kembali daring 2. Kemudian jenjangnya masih sama, saya kelas 10. Kemudian pilih mata pelajaran masih sama semua. Kemudian materi sama semua. Kemudian kalian klik kembali buat. Dan kita tunggu. Dan ini adalah kelas yang kedua. Ini kode kelasnya. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah contoh. Nah, bagaimana kita bisa mengecek tugas dari siswa masuk? Itu bisa berupa, siswa bisa mengirim berupa dokumen, foto, atau video. Jika berupa dokumen, foto, atau video, itu kita cek saja di kelas masing-masing. Misalkan di kelas daring 1. Nah, dia akan muncul di beranda di sini. Kelas atas siswa siapa, tugasnya apa, dia akan muncul di beranda kelas masing-masing. Oke, cukup sekian cara pembuatan Edmodo sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat akun Edmodo sebagai siswa. Langkah pertama adalah kita harus menginstal aplikasi Edmodo. Kita langsung saja kita install aplikasi Edmodo. Kemudian kita install. Karena di sini saya sudah menginstal Edmodo, kita tinggal membuka saja, kita klik. Nah, ini adalah tampilan Edmodo. Nah, di sini kita coba klik membuat akun gratis. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat sebagai siswa. Kita klik siswanya. Kemudian di sini ada kode kelas, nama pengguna, kata sandi, dan surel. Kode kelas ini sebaiknya kita minta terlebih dahulu kepada yang mempunyai akun sebagai guru. Di sini sebagai contoh adalah kode kelasnya MUHKIR. Sekali lagi, ini adalah sebagai contoh. Kemudian nama pengguna adalah username. Di sini saya akan coba membuat contoh adalah sebagai username-nya adalah sebagai berikut. Akun underscore contoh BE. Kata sandi ini kita buat kata sandi yang kita inginkan. Kemudian surelnya adalah alamat email kita. Nah, di surel ini sebaiknya sebelumnya kita harus memiliki alamat email kita. Kita harus sudah mempunyai email kita sendiri. Di sini saya sebagai contoh akun email saya adalah akun contoh be@gmail.com. Kemudian kita buat akun. Nah, di sini nama depan dan nama belakang. Nama depan sekali lagi ini adalah contoh. Saya coba akan membuat nama depan saya adalah akun, nama belakang saya adalah contoh. Kemudian berikutnya. Nah, tampilan seperti ini kalian langsung X saja, tidak memberitahu ke orang tua. Kemudian dan inilah tampilannya. Di sini kalian bisa mengganti profil seperti ini, diubah profil. Kemudian di sini adalah kelas. Nah, tadi yang kode kelas itu adalah ini. Kelas daring, saya sudah memasuki kelas daring. Nah, bagaimana saya jika mengirim tugas ke guru? Sebagai contoh, sini saya akan memberikan contoh. Ada tugas berupa foto, ada tugas berupa dokumen, ada tugas berupa video. Oke, langsung saja kita coba. Kita klik tanda ini, kita klik, kemudian kirim tugas, kemudian kita klik daringnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik bagian ini, kita klik. Nah, di sini data perangkat saya, kita klik. Setelah itu apa yang mau kita kasih ke tugas tersebut? Sebagai contoh, di sini saya memberi tugas berupa video. Nah, setelah video sudah diunduh, di sini juga saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengunduh file berupa dokumen dan file berupa foto. Kembali kita klik tanda panah ini, kemudian tambahkan dari perangkat kita atau perangkat HP kita, kemudian kita pilih dokumen yang kita akan kirim, kemudian kita pilih juga kembali foto atau gambar yang akan kita kirim.
Oke, setelah ini kemudian kita sertakan nama kita. Saya contohkan di sini nama, akun contoh. Setelah itu klik tanda ini dan semua file terkirim ke akun kelas guru. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, jelas bagaimana cara penerapannya, ya. Ingat para netizen, kesehatan dan keselamatan baik siswa, atau keluarga besar sekolah termasuk masyarakat terdekat ya, adalah yang paling utama, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana nih kalau ini kan full virtual MPLS daringnya, apakah parameter tadi kan harus ke sekolah, harus disetting, harus sesuai protokol COVID-19 kita atur ya. Contohnya ini ada operator, karena kita ada 3, saya ini ini Pak Andi ya. Kebetulan ini syutingnya jam 12 malam. Oke, kita kan 3 media sosial ya, Instagram, YouTube, Facebook. Ini apa maksudnya ini operator? Ini yang tadi yang saya terangkan, bertugas untuk mengupload materi dari masa pengenalan lingkungan sekolah tadi ya. Berbagai materi diupload oleh para operator ini. Nah, untuk para mentor bagaimana? Nah, para mentor kan tugasnya hanya mengkoordinir umpan balik atau tugas-tugas yang diberikan dari para pemateri. Nah, kita bagi seperti ini, gugus 1, gugus 2, gugus 3 semuanya terakhir sampai gugus 12. Ini kira-kiranya kelas lah ya, kira-kiranya kelas. Karena sudah saya terangkan tadi di deskripsinya, bagaimana alurnya, bagaimana deskripsinya, saya kira sudah tahu. Kira-kira ruangan seperti ini. Ini kalau memungkinkan harus ke sekolah ya, walaupun cuma 12 orang, tapi kita tetap keselamatan dan kesehatan harus diutamakan. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk ke sekolah? Kuncinya ya berarti langsung di rumahnya masing-masing. Tapi kalau saya pikir para operator tetap harus berkumpul mungkinnya, karena membicarakan atau melihat mobilitas, takutnya nanti ada yang kaku atau terlewat dan sebagainya. Oke, dari tadi membicarakan ini itu, bagaimana kalau tidak punya kuota? Intinya para netizen, khususnya para siswa ya, para calon peserta siswa wajib tentunya memakai kuota. Kalau tadi sudah diterangkan bagaimana cara mengupload video ketika ada pemateri yang meminta umpan balik ya, dengan maksimal 500 MB. Kira-kira selama 3 hari itu mungkin 2 sampai 4 giga cukup lah ya, 2 atau 4 giga cukup lah. Begitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah para netizen juga, dan pandemi corona tidak yang membuat kita menjadi kaku. Kita juga bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan cara virtual ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.